Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang JavaScript dasar dan JavaScript modern. Atau biasanya orang sering sebutnya itu ECMAScript 6. Jadi, ES6 ini singkatan dari ECMAScript 6 ya. Atau biasa orang sebutnya itu JavaScript modern. Jadi, penting buat kita pelajari tentang ES6 sebelum kita masuk ke berbagai framework JavaScript nantinya. Jadi, kita perkenalan singkat dulu tentang ES6 itu apa ya. Jadi biasa ES6 itu sering disebut sebagai ECMAScript 6 atau ECMAScript 2015 gitu. Jadi ES6 itu apa sih sebenarnya? Jadi ECMA ini singkatan dari European Computer Manufacturer Association. Jadi dia asosiasi ataupun organisasi yang mengeluarkan standarisasi untuk JavaScript browser ya. Jadi ECMA ini ataupun organisasi ini dia merilis ECMAScript versi 6 atau biasanya itu disebut dengan ES6 gitu. Nah, ES6 ini itu dirilis pada tahun 2015. Nah, fitur-fitur yang ada di ES6 ini adalah revolusi terbesar di JavaScript gitu. Jadi ada banyak fitur-fiturnya. Dan kita akan coba pelajari beberapa yang penting di JavaScript ini nanti. Nah, jadi ini salah satu ataupun basic sebelum kita belajar tentang front end modern ataupun back end modern menggunakan JavaScript ya. Jadi ada beberapa fitur dari ES6 yang penting tentang variable, keyword let dan cons, kemudian arrow function, class, promise, kemudian rest dan spread, kemudian yang terakhir modules gitu ataupun import dan export. Jadi itu perkenalan tentang ES6 sendiri ya. Jadi bisa kita bilang ECMAScript ini adalah JavaScript modern gitu yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya kita coba langsung praktek tentang JavaScript dasar sama ES6 ya. Jadi yang pertama tentang variabel. Mungkin sebagian kita udah tahu tentang variabel itu untuk menyimpan nilai, tapi ada yang sedikit berbeda. Variabel di JavaScript itu cara buatnya berbeda dengan PHP. Kalau di PHP kan menggunakan $. Nah, kalau di JavaScript itu kita menggunakan kata kunci ataupun keyword var, let, atau cons gitu. Nah, yang var ini kita jangan pernah pakai lagi ya, karena udah ketinggalan gitu. Nah, kita akan coba menggunakan let dan cons. Kemudian nama variabel ya biasa harus meaningful, harus punya makna gitu. Jangan X, Y, Z kayak gitu, jangan. Kemudian variabel di JavaScript itu dia sifatnya itu dynamic types ya, artinya kita bisa isi tipe data apapun dan kita bisa ubah-ubah nanti nilai dari si variabel tersebut gitu. Nah, di ES6 sendiri itu punya fitur ataupun punya cara baru untuk buat variabel, yaitu menggunakan yang namanya let dan juga cons gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau let itu datanya bisa diubah-ubah kayak gitu. Kalau cons itu nggak bisa kita ubah kayak gitu. Nah, ini yang paling penting itu poinnya adalah kita selalu dahulukan penggunaan cons ya. Karena kita nggak pengen data kita tuh berubah. Kenapa? Karena nanti kalau datanya itu dapat berubah, berarti ada kemungkinan besar kode kita itu nanti diubah lagi di baris sekian kayak gitu kan. Jadi bisa menimbulkan bug ataupun permasalahan gitu. Karena kan kodenya ditimpa gitu kan. Nah, jadi dahulukan penggunaan cons dulu. Kecuali emang benar-benar penting ya, baru kita pakai let gitu. Kemudian ini yang cons ya. Jadi cons itu sifatnya immutable. Ini maksudnya apa? Ini nanti kaitannya dengan array dan objek ya sebenarnya. Jadi cons itu sebenarnya dia itu nggak bisa di reassign ya, tapi bisa kita modifikasi gitu. Jadi nggak benar-benar bisa diubah, tapi bisa kita ubah, tapi caranya itu bukan kita isi ulang, tapi kita modifikasi. Ini nanti bahasannya tentang kaitannya tentang array dan objek, tapi kita lihat dulu yang penggunaan dasarnya. Nah, kita coba langsung praktek. Jadi teman-teman silahkan buat folder baru untuk menyimpan hasil praktikumnya, boleh di htdocs ataupun di lam gitu kan, atau di tempat yang lain. Nah, karena kita JavaScript, kita nggak menggunakan si sum lagi ataupun Laragon lagi gitu. Jadi kita bebas aja sebenarnya nyimpan di mana aja gitu. Nah, ini biar
lebih rapi aja gitu kan, teman-teman boleh ngikutin atau enggak, itu aku simpan di folder htdocs ya, biar ada historinya gitu. Jadi namanya itu backend javascript gitu. Nah setelah itu di dalamnya kita coba buat folder misalkan pertemuan 9 minus 9. Nah setelah itu kita buka menggunakan VS Code. Teman-teman bebas ya simpan di mana aja, karena nggak harus di htdocs, karena kita nggak butuh web server di sini, ataupun kita, maksudnya kita nggak butuh sum di sini. Jadi yang pertama kita coba buat file namanya misalkan variable.js gitu, JavaScript ya, bukan PHP lagi. Nah selanjutnya kita coba buat variable. Gimana cara buat variable? Itu bisa menggunakan keyword let atau cons. Nah di sini aku ajarin teman-teman langsung menggunakan stylenya ES6 ya. Jadi kita nggak nulis cara lama lagi gitu pakai var. Jadi misalkan cons nama sama dengan alpha gitu. Kemudian jangan lupa titik koma. Setelah itu gimana cara menampilkan nama? Gampang. Kalau di PHP kan pakai echo, kalau di sini pakai console.log. Atau kalau di JavaScript biar cepat itu tulis aja gini, log gini kan. Terus di enter, nah baru nama gitu. Save. Selanjutnya gimana cara jalaninnya ataupun cara menjalankannya? Biasanya kan kita buat file HTML, kemudian kita hubungkan, kemudian kita buka di browser. Nah karena ini Node.js gitu kan, dia berjalan di luar browser, kita bisa langsung aja sebenarnya. Misalkan di sini ya, terminal, new terminal. Jadi misalkan aku langsung tulis kayak gini, Node.js, kemudian variable.js, enter. Nah alphabilah kayak gini, muncul kan. Jadi Node.js ini kita jalanin si aplikasi Node.js-nya ataupun platformnya, kemudian di sini adalah nama variabelnya. Nah, jangan lupa masuk dulu ke folder pertemuan 9 misalkan belum masuk. Jadi sederhana banget ya cara buat variabel di JavaScript. Cuman di sini perlu kita ketahui kalau variabel yang dibuat menggunakan cons itu kita nggak bisa isi ulang, misalkan gini. Kalau kita jalanin, nah error nih, assignment to constant variable. Jadi kita nggak bisa mengisi ke variabel yang udah konstan. Kalau mau diubah-ubah datanya pakai let. Nah bisa kan kalau pakai let. Tapi selalu dahulukan penggunaan cons ya. Jadi kan kita nggak mungkin kan terus-menerus kita ubah datanya. Kemudian kalau kita ngoding nanti di JavaScript framework kayak React ataupun Express, kita jarang ubah-ubah data kayak gitu. Kita cuma modifikasi aja. Jadi dahulukan penggunaan cons. Jadi itu sedikit tentang variabel. Kemudian untuk dokumentasi ataupun referensi tentang variabel ataupun JavaScript modern ya, teman-teman bisa ke sini. Bisa klik di sini. Nah, itu tentang variabel. Selanjutnya tentang tipe data. Jadi kita juga udah tahu kalau di JavaScript ataupun di bahasa pemrograman manapun kita bisa nyimpan berbagai jenis tipe data ke variabel gitu kan. Nah kalau di JavaScript itu data types-nya ataupun tipe data primitifnya ada 5. Ada number, string, boolean, null, sama undefined. Number ini angka, biasalah number integer atau float. Kemudian string ini kumpulan karakter. Kemudian boolean itu nilainya true atau false. Nah ini ada yang sedikit beda, null sama undefined. Bedanya apa? Kalau null ini adalah nilai di mana variabel itu nggak ada gitu. Misalkan variabelnya ini nggak ada gitu kan, memang nggak ada variabelnya. Nah itu bisa kita katakan null. Nah kalau undefined itu variabelnya ada tapi nilainya belum ada. Misalkan cons nama titik koma. Nah nama itu kan belum ada nilainya. Nah itu bisa kita katakan nilainya adalah undefined gitu. Kemudian untuk ngecek tipe data kita bisa pakai operator type of ya. Jadi sebenarnya di sini langsung aja. Ini kan tadi kita udah buat tipe datanya string kan. Kita bisa buat lain, misalkan age-nya itu 22. Kemudian misalkan is married gitu kan, apakah sudah menikah, misalkan false gitu. Nah, kita bisa langsung aja nih console.log nama kemudian age gini. Alphabila kemudian 22.
Nah, kalau mau ngecek tipe data, itu bisa gini. Type of, kemudian tipe data dari, kemudian kita tulis variabelnya, misalkan nama. Kita cek ya, kita lihat tipe datanya apa, oh string gitu. Terus kita ganti, misalkan age, oh number gitu, ataupun angka. Nah, tadi kan ada yang namanya undefined ya, misalkan contoh gini, const x, y, z gitu, kemudian titik koma. Nah, variabel yang belum didefinisikan nilainya itu disebut secara default itu nilainya adalah undefined gitu. Ini kalau kita cek x, y, nah ini nggak bisa pakai cons ya, kita pakai let aja. Karena secara defaultnya itu harus diisi nilainya kalau pakai cons. Nah nih kelihatan kan undefined. Jadi kalau variabel yang belum ada nilainya itu namanya undefined gitu. Nah itu sedikit tentang tipe data basic lah. Ini kita bisa skip ataupun bisa kita cepatin. Nah ini yang penting. Di JavaScript untuk buat string itu bisa menggunakan 3 cara. Awalnya sebenarnya 2 cara sama kayak di PHP gitu. Jadi menggunakan kutip 1, kemudian menggunakan kutip 2 gitu. Nah, cara yang terbaru itu menggunakan backtick. Jadi backtick itu di samping angka 1. Nah, itu namanya backtick gitu. Nah, di JavaScript dia ada fitur baru untuk membuat string, namanya itu template literal. Jadi menggunakan backtick ini. Nah, kelebihannya apa? Jadi ES6 memiliki fitur untuk membuat string menggunakan backtick. Jadi kelebihannya apa? Kita bisa melakukan interpolasi dan template literal. Maksudnya apa? Interpolasi itu kita manggil variabel di dalam string gitu. Kita nggak bisa kayak PHP pakai $, kemudian di dalam kutip 2 nggak bisa. Kayak gitu kan. Nah, jadi caranya itu biar bisa kita panggil variabel di dalam string, itu kita menggunakan yang namanya interpolasi dengan cara pakai string backtick. Kemudian cara interpolasinya gimana? Pakai ekspresi gini. $, kemudian kurung kurawal, kemudian nama variabelnya. Ini kita lihat ya. Misalkan kita buat file baru, string.js. Const misalkan nama. Misalkan gini, nama saya. Nah, ini kita nggak bisa gini, nama gitu. Atau enggak, $nama nggak bisa. Ini itu kan di variabel di PHP ya. Nah, gimana caranya? Cara dulu tuh pakai plus. Jadi kita gabungin string dengan variabel gitu. Jadi nama. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Nah, nama saya Aufa. Tapi kan agak kurang bagus ya, ataupun kurang elegan gitu pakai plus. Gimana kalau nanti ada variabel-variabel yang lain plus lagi kan? Nah, ini kita bisa ganti menggunakan backtick. Jadi kita pakai yang namanya backtick di samping huruf 1. Nah, terus misalkan nama saya gitu kan, titik 2. Nah, cara panggil variabelnya gimana? Kita lakukan yang namanya ekspresi. Jadi $, kemudian kurung kurawal. Nah, baru kita panggil nama variabelnya. Gini, nama. Kalau kita lihat, nama saya Aufa. Dan kelebihan dari backtick ini kita bisa buat multi-line. Jadi kayak gini. Jadi dia nggak error nih kalau kita pakai multi-line gini atau ada tab gini kan. Nah, jadi dia ada baris. Nah, kalau kita pakai kutip 2 nggak akan bisa. Coba jalanin. Nah, error kan. Nah, ini kelebihan dari template literal ya. Jadi kita nanti kalau di front end itu sering kita pakai yang template literal itu. Misalkan kayak kita buat div gitu kan, ataupun buat layout gitu kan, kita pasti ada enter kayak gitu kan. Nah, kalau pakai kutip 2 nggak bisa ada enter kayak tadi. Nah, kayak gini. Misalkan kita kan sering gini div gitu kan. Terus nanti dalam div ini ada A1 gitu. Nah, kalau pakai kutip 2 kita nggak bisa. Nah, kalau pakai backtick tadi bisa, nggak error kayak gini. Nah, muncul kan. Nanti ini hasilnya kita render ke HTML. Nah, ini kelebihan dari template literal ataupun backtick ya. Jadi teman-teman selalu pakai backtick ya, ataupun minimal kutip 2 lah gitu. Dan kelebihan yang lain, kalau kita pakai backtick kita bisa pakai kutip 2 dan kutip 1 secara bersamaan gitu. Nah,
kutip 2 muncul, kutip 1 muncul. Nah, kalau kita pakai kutip 2, misalkan nih, di dalamnya ada kutip 2 kan, berarti di luarnya harus kutip 1 gitu. Contoh gini, misalkan nih, kita mau kayak gini, nama gitu kan, terus titik 2 aufa gitu kan. Nah, dia ada kutip 2-nya nih di sini. Nah, itu berarti yang luarnya harus kutip 1. Kalau kutip 2 aja kayak gini, itu nanti error. Nah, kayak gini. Jadi, kita harus balik-balikin nih kutip 2 atau kutip 1. Nah, dengan adanya backtick, kita bisa lebih bebas gitu pakai kutip 2 atau kutip 1 di dalam string gitu. Itu sedikit ya, bukan sedikit lagi, banyak sih. Nah, selanjutnya kondisional. Kalau kondisional ini nggak ada yang berubah ya, nggak ada yang beda. Di JavaScript sebenarnya sama aja kayak di PHP. Misalkan gini, kita buat yang baru. Misalkan cons nilai gitu kan, sama dengan 90 gitu. Terus kita buat percabangan yang pertama, if, kemudian kondisinya nilai lebih besar dari 90. Ini 95 misalkan ya. Terus else if ini untuk buat satu kondisi, else if ini untuk buat 2 atau 3 kondisi atau lebih gitu. Nilai lebih besar dari 80. Terus kalau else ini untuk membuat kondisi terakhir. Jadi kalau kondisi sebelumnya nggak memenuhi, maka yang dijalankan adalah kondisi else. Ini nilai A gitu. Kalau kita ganti jadi 88. Nilai B kalau kita ganti jadi 60. Nilai C gitu. Ini sama kayak di PHP, nggak ada yang berubah ya. Nah, ini yang baru ataupun penting di JavaScript. Ada yang namanya conditional ternary operator. Jadi kita bisa membuat ataupun menuliskan if else dengan cara lebih singkat gitu. Jadi biasanya itu disebut dengan short conditional ataupun conditional singkat ya. Itu kita buatnya pakai ternary operator. Jadi pakai tanda tanya dan juga titik 2. Jadi tanda tanya ini dijalankan kalau kondisinya true. Kalau titik 2 itu dijalankan ketika kondisinya false gitu. Kita lihat kayak gini. Misalkan nih, ini ada umur kan. Nah, kemudian kita cek. Jika umur lebih besar dari 21, berarti sudah dewasa. Kalau enggak, berarti belum dewasa. Nah, ini kan kita harus menulis 4 baris. Nah, dengan ternary operator ini, titik 2, tanda tanya titik 2, kita bisa nulis dengan satu baris saja. Jadi kita tulis kondisinya, apakah age lebih besar dari 21? Kalau iya, berarti tanda tanya. Kita munculin aksinya, misalkan sudah dewasa. Kalau tidak, berarti titik 2, kita munculkan aksinya kayak gitu. Jadi ini bisa kita bilang if, kemudian ini adalah else gitu. Ini misalkan ya, cons age gitu, 25 gitu kan. Nah, ini langsung aja, apakah age lebih besar dari 21? Kemudian jika iya kayak gitu kan, berarti kita console.log dewasa. Kalau tidak ataupun else, berarti belum dewasa. Nah, ini dewasa kan. Nah, mungkin teman-teman nanya, buat apa sih kita belajar kayak gini? Atau enggak perlu tahu short conditional dan yang lain-lain gitu kan. Karena nanti codingan di Express ataupun codingan di JavaScript modern gitu kan, kita kan sering nulis sintaks kayak gini gitu. Nulis sintaks yang lebih ringkas. Jadi penting teman-teman pahamin dulu sebelum ngoding beneran kayak gitu ya. Nah, ini loops ya ataupun perulangan. Jadi perulangan itu cara untuk mengulangi kode yang sama gitu beberapa kali. Mungkin ini nggak ada beda dengan di PHP. Jadi jenis perulangan dasar itu ada for, kemudian while sama do while. Cuman tambahannya kalau di JavaScript itu ada yang namanya for of. Ini for of ini fitur dari ES6 ya. Jadi gunanya itu untuk melakukan perulangan array. Kalau for in ini untuk perulangan objek gitu. Kita coba lihat. Kita close
kita buat misalkan looping for ini. Nah, di dalam ini kan kita buat dulu nilai awalnya. Nah, ini kita nggak bisa pakai cons, tapi pakai let, karena kan nilai awalnya itu kan berubah-ubah gitu. Kemudian kita tulis batasan akhirnya ataupun kondisi akhirnya gitu. Misalkan i lebih kecil dari 10 gitu. Kemudian kita buat yang terakhir adalah increment untuk naikin nilainya. Ini basic lah, teman-teman udah dapat di PHP gitu. Nah, munculkan 0 sampai 9. Nah, ini kita bisa gabungin pakai backtick tadi, misalkan looping ke titik 2, kemudian kita panggil ekspresinya, kemudian i gini. Looping ke 0, 1 sampai 9 gitu. Jadi itu basic looping di JavaScript, sebenarnya sama aja kayak di PHP gitu. Cuma nanti yang membedakan kayak looping array dan looping objeknya pakai for of. Nah, ini yang seru di JavaScript tentang function ya. Jadi ini lumayan banyak materi tentang function. Jadi function itu building blocks ataupun bangunan sekumpulan kode gitu kan. Sekumpulan kode yang digabung jadi satu gitu. Kemudian function ini kita bisa panggil berkali-kali ataupun reusable code. Jadi kita nulis sekali, kemudian kita panggil berkali-kali gitu. Tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, misalkan fungsi untuk menghitung luas lingkaran kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa buat fungsi gitu. Dia fungsi itu bisa memiliki parameter dan juga bisa mengembalikan nilai. Nah, ini yang penting. Jadi di JavaScript jenis function itu ada dua. Yang pertama declaration dan yang kedua expression. Maksudnya apa? Maksudnya kalau declaration itu kita buat fungsi menggunakan keyword function kayak gitu. Misalkan function hitung. Nah, itu namanya deklarasi ataupun declaration, sama kayak di PHP. Nah, ini agak beda, expression. Ini maksudnya apa? Ini kita buat fungsi secara ekspresi. Maksudnya apa? Maksudnya itu bentuk ekspresi kayak menyimpan sesuatu ke variabel gitu. Jadi nanti fungsinya ini kita simpan ke variabel. Mungkin agak beda nanti dengan PHP ya. Nah, di ES6 itu ada cara baru untuk membuat function, yaitu menggunakan arrow function gitu. Jadi caranya ini lebih singkat daripada function yang expression dan declaration tadi gitu. Cuman yang arrow function ini kita buatnya menggunakan expression nanti. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian yang terakhir itu di ES6 juga kita bisa mengirimkan default parameter ke function. Jadi nanti kita bisa ngasih nilai default ke parameter kayak gitu. Nah, sekarang kita ini yang kode kemarin ya, yang PHP tentang menghitung luas lingkaran. Ini kan ada masalah di sini, kita nulis sesuatu berulang-ulang kan. Nah, ini kita buatin functionnya. Coba kita belajar tentang function di JavaScript. Function.js. Nah, yang pertama itu function declaration ya. Jadi kalau function declaration itu sama kayak di PHP. Jadi pakai keyword function, kemudian namanya itu luas lingkaran gini. Kemudian dia bisa terima parameter misalkan jari-jari. Kemudian misalkan kita buat variabel p-nya ya. Misalkan 3,14. Kemudian variabel hasilnya ataupun luasnya gitu. Berarti pi dikali pi, kemudian jari kali apa sih rumusnya? Aku jadi lupa. Oh, pi kuadrat pi kali jari kuadrat. Pi kali jari-jari, kemudian kali jari-jari gini. Kemudian kita return luas. Setelah itu kita tinggal panggil aja, misalkan hitung luas lingkaran. Misalkan kita kasih nilainya 5 gitu. Nah, setelah itu jangan lupa kita console log. Coba kita jalanin Node.js function. Nah, 78,5. Nah, kita bisa jalanin berulang-ulang kan. Jadi misalkan 9. 254. Jadi ini tujuan dari fungsi ya. Jadi tujuan dari fungsi itu adalah kita menyelesaikan permasalahan ataupun tugas tertentu ataupun permasalahan yang spesifik gitu. Nah, ini cara
membuat fungsi menggunakan yang namanya function declaration. Jadi kita deklarasikan kata kunci function. Nah, ini teman-teman bisa kasih komentar ya. Oh ya, di JavaScript itu kita bisa generate komentar berdasarkan fungsinya, atau biasanya itu namanya JavaScript documentation gitu, JSDoc. Jadi gini, /bintang-bintang bintang-bintang enter. Nah, di sini langsung muncul kan parameternya apa, kemudian nilai kembaliannya apa. Jadi dia langsung tahu nih parameternya itu jari-jari. Nah, bintang ini maksudnya tipe datanya, misalkan number gitu. Terus kita kasih deskripsi, menghitung luas lingkaran gini. Kemudian yang dikembalikan apa? Misalkan yang dikembalikan itu adalah luas lingkaran kayak gini. Ini sama kayak di PHP ya. Kalau kita lihat komentar di Laravel kan kayak gini kan. Nah, ini kita balikin lagi. Nah, ini kita kasih komentar biasa. Function declaration. Nah, setelah itu nih kita copy ya. Setelah itu kita komen Ctrl Shift A. Nah, selanjutnya kita buat function expression. Nah, ini kita paste. Nah, function expression itu artinya fungsinya itu berupa ekspresi. Maksudnya gimana? Maksudnya fungsi itu kita simpan ke variabel. Jadi misalkan gini, kita buat variabel namanya const hitung luas lingkaran gini kan. Nah, kemudian sama dengan kita tulis function. Nah, terus ya udah selesai kayak gitu. Ini kita bisa pindahin ke dalam ini. Ini kita hapus. Nah, jadi agak aneh ya. Jadi kita buat variabel, kemudian variabel ini kita isi dengan function gitu. Jadi functionnya nggak butuh nama ya kayak gitu. Ini kalau kita jalanin lagi, bentar. Oh, jari-jari. Nah, hasilnya tetap sama gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apa bedanya function declaration dan expression gitu? Nah, bedanya kalau expression ini dia kan disimpan ke variabel, artinya nanti bisa di copy. Misalkan gini, copy fungsi gitu. Nah, ini yang pertama, jadi bisa kita copy. Terus yang kedua, kita bisa pakai untuk callback nanti. Nah, ini nanti bahasan callback di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti variabel ini kita bisa jadiin callback ke fungsi yang lain kayak gitu. Jadi membuat kode kita tuh jadi lebih singkat dan sederhana kayak gitu. Tapi seringnya kita nanti pakai yang expression ya kayak gitu. Jadi kan sama aja sebenarnya konsepnya gitu. Ini deklarasi menggunakan keyword. Kalau ini expression kita simpan ke variabel. Nah, yang terakhir nih. Ini kita copy ya. Yang terakhir ada yang namanya arrow function. Arrow itu kan panah ya. Jadi kita membuat fungsi dengan tanda panah. Nih, sekarang kita coba lihat. Jadi ini fitur dari ES6 ya. Jadi kita buat fungsi itu nggak perlu pakai kata kunci function lagi. Jadi ini kita hapus. Sebagai gantinya kita kasih panah. Selesai. Simple kan? Jadi kita nggak perlu embel-embel function lagi gitu. Kayak gitu. Nah, terus di arrow function itu sendiri kelebihannya adalah misalkan nih, ini contoh ya. Kalau kode kita tuh cuma satu baris ya gitu. Ini kan bisa aku persingkat kan kayak gini sebenarnya. Misalkan nih 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari gitu kan. Nah, ini kan bisa aku hapus nih. Kalau kita jalanin, nah kan hasilnya sama nih. Nah, kalau di arrow function, kalau cuma satu baris kayak gini aja, itu kita bisa hapus keyword returnnya. Kemudian kita hapus yang tanda pagarnya. Kemudian, kayak gini cara hapusnya. Pertama itu, ini kita cut dulu ya. Nah, terus ini kita hapus. Kita hapus. Nah, terus kita paste ke sini. Kita save. Sama hasilnya. Jadi, kalau dia itu cuma satu baris ya, kita bisa langsung tulis kayak gini. Dan otomatis ini dia akan mereturn nilainya kayak gitu. Jadi, ini return secara implisit gitu. Jadi nggak perlu kita tulis returnnya. Dan ini sebenarnya dia kayak gini, return kayak gitu. Cuman karena satu baris itu kita nggak perlu tulis keyword returnnya kayak gitu. Ini jadi lebih singkat kan fungsinya, jadi lebih gampang dibacanya gitu.
Nah ini kita akan sering nulis-nulis kayak gini nanti di Express ataupun React kayak gitu. Ini khusus untuk satu baris saja ya. Kalau dua baris nggak bisa. Jadi kalau dua baris tetap pakai kurung kurawal ini. Kalau dua baris tetap pakai kurung kurawal, dan untuk ngembaliin fungsinya tetap pakai return kayak gitu. Nah itu di arrow function. Lumayan ya. Nah terus teman-teman nanya kan pasti, pakai yang mana nih? Pakai ini aja, arrow function. Jadi kita untuk sekarang itu kita langsung ngoding dengan style ES6 ya. Jadi kita nggak pakai cara-cara lama lagi gitu. Terus sedikit tentang function ini teman-teman bisa baca ya. Aku ada kasih dokumentarnya ataupun JavaScript dokumennya gitu, documentationnya. Nah sekarang tentang array. Nah ini juga seru nih, agak beda dengan PHP. Jadi array itu salah satu dari jenis tipe data ataupun data structure. Tujuannya itu kita bisa nyimpan banyak nilai dalam satu variabel gitu. Nah kalau array ini dia nyimpan datanya itu berurutan, misalkan 0, 1, 2 gitu kan. Nah kalau array asosiatif itu disimpannya yang di PHP ya, itu berdasarkan key dan value gitu. Nah kalau di JavaScript itu namanya objek ya. Kalau di PHP namanya array asosiatif. Kemudian di array di JavaScript itu, JavaScript hanya punya satu jenis array, namanya array index yang pakai urutan 0, 1, 2 kayak gitu. Kemudian dia nggak ada array asosiatif gitu. Nah array asosiatifnya itu diganti dengan yang namanya objek literal, bukan objek OOP ya, tapi objek biasa aja gitu, ataupun array asosiatif gampangnya gitu. Nah ini yang permasalahan kemarin yang di PHP ya, ini pasti pakai $. Nah gimana cara buat array? Sebenarnya sama aja kayak di PHP gitu. Kita pakai cons, kemudian misalkan kita tulis cons nama buah gitu kan, fruits gitu, sama dengan pakai kurung kotak, misalkan apel, kemudian durian, pisang gini, sama ya kayak di PHP. Kemudian gimana cara akses indeksnya ataupun elemennya? Ya udah kita tinggal cukup akses indeksnya, ini berarti 0, 1 gitu kan. Misalkan log fruits, kemudian kita tulis indeksnya misalkan 0. Apel gitu. Misalkan 1 durian kan. Nah, di ES6 itu ada yang namanya for of. Jadi looping untuk untuk melooping data array gitu. Kalau di PHP kan pakai for each ya. Kalau di JavaScript itu pakai for of. Jadi for of gini kan, enter aja. Nah, di sini yang pertama itu kita deklarasikan variabel sementara untuk kita gunakan nanti untuk menampung nilai ataupun elemen dari si array tersebut. Misalkan nih kita kasih nama variabel sementara fruit gitu, nggak pakai s. Kemudian array mana yang kita looping? Berarti array fruits kayak gini kan. Jadi fruit of fruits kayak gitu. Jadi 1 of jamak kayak gitu. Kemudian kita log fruit kayak gini. Udah selesai gitu. Ini kita bisa pakai backtick di sini. Misalkan nama buah gitu. Kemudian jangan lupa expressionnya $kurung kurawal. Kemudian nama variabelnya. Nama buah apel, durian, pisang gitu. Nah, jadi kalau pakai for of kayak gini ya. Jadi agak beda pakai for each. Kalau for each kan variabel array-nya dulu di awal kan. Kalau ini variabel array-nya itu yang di akhir gitu. Jadi fruit yang pertama ini untuk menampung nilai sementara elemen ini ataupun nilai array ini. Jadi apel masuk ke fruit, ke sini, kemudian ditampilkan. Kemudian durian masuk ke fruit, kemudian ditampilkan kayak gitu. Nah itu tentang array ya. Nggak jauh beda dengan di PHP. Nah ini yang agak sedikit berbeda tentang objek. Jadi teman-teman bayangin objek ini sama kayak array asosiatif ya. Jadi sama seperti array, objek ini adalah salah satu dari jenis tipe data ataupun data types gitu, atau data structure.
Nah, objek ini kita bisa menyimpan banyak nilai ke dalam sebuah variabel mirip array. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau di array kita nyimpannya itu kan berurutan 0, 1, 2. Nah, kalau di objek itu kita nyimpannya itu berdasarkan key dan value. Jadi key ini sebagai penanda, misalkan nama titik 2 alpha gitu. Berarti nama itu adalah key gitu. Value-nya adalah alpha. Nah, jadi tipe data objek di JavaScript ini biasanya disebut dengan objek literal ataupun objek secara harfiah gitu ya. Jadi objek tipe data. Nah, objek literal itu berbeda dengan objek yang ada di OOP. Jadi nanti dua hal yang berbeda sebenarnya. Kemudian objek di JavaScript mirip kayak array asosiatif. Nah, sekarang kita coba buat objek ya. Nah, ini penting ya kita belajar objek karena ini sama kayak pentingnya kita belajar array asosiatif. Kenapa? Karena dari array asosiatif itu nanti kita ubah datanya ke JSON gitu. Nah, kalau di JavaScript nanti datanya itu kita simpan ke dalam objek, kemudian kita ubah ke JSON kayak gitu. Kita buat misalkan objek.js gitu. Nah, misalkan kita buat objek namanya const user. Sama dengan, nah cara buat objek itu menggunakan kurung kurawal. Nah, kayak gini. Kemudian enter. Kemudian, untuk nyimpan nilainya itu berdasarkan key dan value kayak array asosiatif. Misalkan, username gitu kan. Ini key-nya. Nah, cara kasih nilainya bukan pakai tanda panah, tapi pakai titik 2. Alpha gini. Kemudian setiap nilai itu dipisahkan menggunakan koma. Kemudian setelah itu misalkan age 22 gitu. Kemudian koma misalkan is married gini. Misalkan false kayak gini. Jangan lupa titik koma ya. Ini pretiernya nggak bisa ya. Sama satu lagi misalkan address ya. Nah kayak gini. Jadi misalkan kita log gini kan user. Sorry. Bentar. Oh ini ada error. Coba. Nah ini jadi objek ya. Jadi nama Aufa, umur 22, alamatnya Depok gitu. Jadi mirip area asosiatif yang membedakan hanya kalau objek pakai kurung kurawal, kemudian key dan value-nya itu dipisahkan menggunakan titik 2 gitu. Nah selanjutnya gimana cara akses nama sama umur sama alamat ini? Gampang, kalau di area asosiatif kan kayak gini, tulis nama key-nya kan, misalkan age gini. Nah kalau di JavaScript itu pakai titik, kemudian name gini. Nah Aufa sebenarnya pakai kurung kurawal juga bisa kayak gini, name. Tetap sama gitu, cuma nanti kita seringnya pakai titik gitu. Jadi menggunakan dot notation, bukan pakai bracket. Ada nanti di beberapa kasus kita pakai bracket ya. Jadi ini cara akses propertinya ataupun nilainya. Jadi user titik name, user titik address gitu. Nah ini fitur yang penting di JavaScript gitu. Jadi destructing ini kaitannya nanti dengan objek ya. Jadi ini mungkin teman-teman masih baru tentang destructing. Coba aku jelasin pelan-pelan ya. Jadi destructing ini apa? Jadi destructing ini adalah mengekstrak ataupun bahasanya itu unpack ya, membuka bungkus gitu. Jadi mengekstrak objek atau array ke variabel dengan cara yang lebih singkat. Jadi kan objek atau array itu kan punya nilai. Nah, itu kita ekstrak ke variabel kayak gitu. Nah, destructing ini bisa dilakukan pada objek dan juga pada array. Kalau objek itu kita ekstraknya berdasarkan key atau properti. Kalau array itu kita ekstraknya berdasarkan posisi kayak gitu ataupun indeksnya. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Ini kita buat baru aja ya, destructing object.js. Nah, ini aku copy aja nih ke sini. Nah, teman-teman coba lihat. Ketika kita akses nama, itu kan kita harus tulis satu-satu kayak gini kan.
Nah, kita tulis satu-satu kayak gini kan. User.age, bentar, ini kok muncul destructing. Nah, auva 22, gimana kalau kita simpan ke variabel, misalkan gini, const name sama dengan user titik name gitu kan. Terus const age sama dengan user titik age gitu kan. Nah, ini kan udah 2 baris nih. Kemudian kita akses, kita tampilkan variabelnya name sama age gitu. Nah, auva 22. Nah, ini sebenarnya cara ini berhasil gitu, ataupun bisa gitu. Tapi bayangin kalau ada nanti 100 data gitu kan, ataupun 10 data, kita kan harus menulis 10 baris. Nah, destructing ini kita bisa ekstrak nih nilai ataupun properti ini ke variabel dengan cara lebih singkat. Caranya gimana? Gampang. Nih ya. Pertama, kita tulis dulu const. Kemudian kita lihat tipe data ini apa? Tipe data yang kita ekstrak, objek. Oke, tulis objek. Kemudian sama dengan data mana yang mau kita ekstrak? Data user gitu. Udah. Terus setelah itu kita mau ekstrak apa aja? Misalkan name, kita tulis name. Kemudian koma, kita mau ekstrak apa lagi? Age gitu. Kemudian mau ekstrak apa lagi? Koma, address. Nah, ini udah bisa kita hapus. Kalau kita jalanin, hasilnya sama. Jadi, satu baris ini kita bisa mengekstrak sebuah objek kayak gitu. Nah, ini penting juga kita pahamin ataupun pelajari, karena kita akan sering nulis kayak gini nanti di JavaScript modern gitu. Ataupun nanti di function ini nanti kita bisa melakukan object destructing. Bahkan di import modul juga kita pakai ini kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan dipahamin sama dipelajari gitu. Jadi kita akan sering pakai destructing ini. Nah, jadi kalau kita destructing objek itu berdasarkan key-nya ya. Jadi nanti name ini key-nya itu ke sini. Jadi berdasarkan kata kuncinya. Jadi kalau kita putar-putar pun posisinya sama aja gitu. Jadi nanti yang age ini masuk ke variabel age gitu. Yang address masuk ke variabel address. Karena destructing objek itu berdasarkan key-nya ataupun kuncinya gitu, ataupun propertinya gitu. Nah, hal ini berbeda sama array gitu. Misalkan nih, ini aku buat destructing array ya. Nah, kita buat dulu data array, misalkan namanya itu family gitu. Misalkan ini nama pemain film Dark ya. Jadi Michael, kemudian Hannah, kemudian Jonas sama Martha. Nah, kalian kalau belum nonton ini silahkan nonton. Ini filmnya lebih rumit daripada ngoding gitu. Nah, sekarang kita mau contoh gini. Ini aku tutup ya. Misalkan nih, kita kan sebenarnya untuk nampilin family kan bisa gini. Family, kemudian 0 gitu kan. 0 itu berarti ayahnya si Michael gitu. Kemudian misalkan yang 1 gitu. Berarti ibunya si Hannah, si selingkuhannya. Nah, ini kan juga bisa. Cuman gimana kalau kita simpan ke variabel? Misalkan gini, const suami gitu. Berarti kan family, kemudian 0 gitu kan. Kemudian const istri gitu kan. Family 1 gini. Nah, baru kita log suami, istri gini. Nah, Michael sama Hannah gitu. Nah, tapi ada cara yang lebih singkat. Kita pakai destructing ataupun kita ekstrak dia. Caranya gimana? Gampang, kita tulis const, kemudian kita lihat family ini, data yang mau kita ekstrak itu tipe datanya apa? Array gitu. Kemudian sama dengan data mana yang mau kita ekstrak? Berarti family, gini kan. Nah, setelah itu kita ekstraknya itu berdasarkan posisi. Misalkan nih, indeks ke 0, itu kita mau simpan ke variabel apa? Misalkan ke variabel suami. Otomatis nanti Michael yang indeks ke 0 masuk ke suami. Kemudian yang kedua, misalkan istri gitu kan. Jadi nanti yang indeks ke 1 masuk ke istri. Jadi dia berdasarkan posisi ya. Kalau objek tadi berdasarkan key ataupun propertinya. Kemudian ini yang ketiga misalkan first atau enggak anak pertama gitu. Kemudian Jonas
posisinya ke 2 kan, berarti masuk ke sini. Terus ini anak terakhir gitu. Nah ini kita udah bisa hapus, jadi kita cukup tulis satu baris saja. Sama kan hasilnya, tapi caranya lebih singkat ya gitu. Nah itu gunanya destructing. Ini kan sering kita gunakan nanti di JavaScript modern ataupun di Express atau React gitu. Nah tapi hati-hati dengan destructing array, karena kalau salah posisi, salah juga nilainya. Misalkan nih, Michael ini kan harusnya suami, tapi kita ganti nih, misalkan kita taruh di akhir. Otomatis nanti Michael itu masuk ke variabel istri gitu. Jadi berubah kan, Martha. Jadi nanti si suaminya jadi Martha gitu kan, Martha yang terakhir kan. Jadi dia masuk ke sini. Nah itu kalau array itu berdasarkan posisinya, jadi hati-hati ya kayak gitu. Kalau kita mau ekstrak si array, jadi perhatikan posisinya. Jadi itu yang baru di JavaScript ya. Jadi tentang destructing, mungkin kita jarang lihat di PHP. Ada sebenarnya, cuman kita jarang pakai. Cuman kalau di JavaScript akan sering banget kita pakai gitu. Jadi teman-teman silakan diulang-ulang, dipelajari yang tentang ES6 ya. Jadi aku benar-benar istilahnya itu mampus teman-teman gitu kan untuk belajar lebih banyak tentang ES6 ini sama JavaScript. Karena ada banyak banget hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Sebenarnya nggak harus dihafal gitu kan, nggak harus semuanya, tapi yang penting-penting aja. Dan yang penting-penting aja udah aku akomodir atau enggak aku bahas di sini gitu. Nah ini yang terakhir, ini yang sangat-sangat penting gitu, yaitu tentang modules. Teman-teman bayangin modules ini adalah paket ya, ataupun package gitu. Kayak yang di PHP kan ada use, require gitu kan. Nah sama kalau di JavaScript beda namanya aja. Di JavaScript namanya modules gitu. Jadi modules itu adalah teknik ataupun cara untuk memisahkan kode berdasarkan file gitu. Yang kayak kita lakuin sebelumnya tuh kayak student controller. Kemudian nanti di routingnya kita import menggunakan use gitu kan. Nah kalau di PHP kan namanya paket gitu kan. Ataupun import export. Kalau di JavaScript itu namanya modules gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing ya. Itu cuma beda nama aja. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas aplikasi dengan memisahkan masalah atau tujuan itu berdasarkan nama file, berdasarkan file. Teman-teman mungkin kebayang kan kalau di Laravel itu routing itu disimpan ke file API, kemudian controller disimpan ke folder controller gitu. Kemudian model disimpan ke folder model. Dan yang terakhir, modul ini adalah salah satu prinsip penting ataupun hal yang penting ketika kita nanti nerapin konsep MVC, karena kan kita akan sering import dan ekspor kayak gitu kan, sama kayak di PHP gitu. Nah terus kemudian jenis modul ya, karena kita pakai Node.js itu akan berbeda nanti modulsnya dengan ECMA ES6 gitu. Jadi jenis modul itu ada dua. Yang pertama Node.js. Jadi Node.js ini dia menggunakan Common.js modul. Jadi caranya agak sedikit beda tapi konsepnya sama gitu. Kemudian ada ES6. ES6 ini dia juga punya yang namanya ECMAScript modul gitu. Nah karena kita ngodingnya di luar browser gitu kan, ataupun di Node.js, kita akan menggunakan yang namanya Common.js modul gitu. Ini buatannya Node.js ya, bukan dari ES6. Nah ES6 modul itu digunakan di lingkungan browser. Sedangkan kalau Common.js digunakan di lingkungan luar browser ataupun di Node.js gitu. Nah kita akan pakai yang Common.js ini gitu. Mau pakai ES6 juga bisa, tapi nanti ada konfigurasi tambahan gitu. Nah ini sedikit overview ya, ataupun kita lihat kode dulu. Jadi kan biasanya kalau kita ngoding itu, sebenarnya kalau di Laravel kan kita ngodingnya udah terpisah kan. Ada routing, ada controller, ada model gitu kan. Nah di sini coba teman-teman lihat. Yang pertama ini ada data gitu, const fruits gitu. Datanya data array, ataupun bayangin aja ini data dari database gitu. Tapi kita tulis ini semuanya dalam satu kode gitu. Jadi ini ada data, kemudian di sini ada controller. Yang isi controllernya itu adalah method index store gitu kan. Kemudian setelah itu ada
bagian lain, yaitu bagian main gitu, untuk ngejalanin programnya. Nah, ini semua kita tulis ke dalam satu kode gitu. Nah, ini nggak bagus gitu. Jadi daripada menuliskan semua kode dalam satu file, lebih baik kita pisahkan gitu berdasarkan tujuannya menggunakan modules gitu, sama kayak di Laravel. Jadi semuanya itu ada tempatnya masing-masing gitu. Nah, kalau fruits ini kita bisa simpan ke file yang namanya data.js gitu. Kemudian metode index dan store. Index ini kan untuk nampilin data, store untuk nambahin kan. Nah, ini kita bisa simpan ke fruit controller gitu. Kemudian yang metode main ini kita bisa simpan di file utama namanya app.js atau index.js gitu. Nah, jadi dengan memecahkan masalah atau tujuan berdasarkan modules, maka aplikasi kita jadi lebih terstruktur kayak gitu. Nah, ini sama kayak kita ngoding di Laravel sih sebenarnya, kita udah nerapin. Cuman di JavaScript kita lebih manual lagi nanti menggunakannya. Nah, sekarang kita coba praktek nih tentang modules ya. Ini coba buat folder baru, namanya modules. Nah, setelah itu di dalam modules ini kita coba buat file yang namanya data.js gitu. Nah, isinya simple, isinya cuman data-data buah aja gitu. Jadi nanti datanya itu kita nggak masukkan ke file main gitu. Jadi kita terpisah, ada semua file itu punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi misalkan nih, const fruits gini kan. Nah, kemudian kita buat data array, misalkan apple, kemudian durian gini. Kemudian apa lagi? Kelapa gitu kan. Nah, udah ini simple. Ini kan teman-teman udah tahu tentang array. Nah, selanjutnya gimana cara ekspor? Nah, cara ekspor gampang. Kita menggunakan yang namanya objek modules. Modul apa modul sih? Modul. Ini objek ya. Kemudian kita akses objek ataupun property. Ingat kan yang tadi titik tadi, itu kita mau akses yang namanya property kan. Nah, kita akses property yang namanya export pakai S. Kemudian kita kasih sama dengan, kemudian kita pilih file yang mau kita ekspor. Berarti misalkan apa? Fruits gini. Kemudian titik koma. Udah selesai. Jadi nanti otomatis si fruits ini ada di dalam objek export gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa analogikan kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi nanti objek ekspor ini ada property fruits gitu. Nah, ini kalau nggak percaya kita coba lihat ya. Ini kita masuk ke modules dulu. Ini coba kita konsol ya. Export. Kita lihat isinya apa. Nah, benar kan? Isinya itu adalah data fruits tadi gitu. Nah, selanjutnya kalau kita buat datanya, kita buat controllernya. Misalkan nama controllernya itu fruit controller.js gitu. Nah, ini sebenarnya kita simpan ke dalam folder namanya controller gitu, tapi ya nggak apa-apa, nanti teman-teman rapiin aja gitu. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kan di dalam controller ini kita nanti kan ada method index nih. Nah, method index ini kan kita menampilkan data si fruits, berarti kita import dulu. Nah, di sini. Cara importnya gimana? Cara importnya gampang, pakai require kayak gini. Require artinya membutuhkan kan. Kemudian ini fungsi ya. Kemudian kutip 2. Nah, terus data mana yang kita import? Misalkan data.js gitu kan. Berarti data. Sebenarnya teman-teman pakai titik koma ya. Ini maksudnya itu relative import. Jadi dia akan ngimportnya itu dari folder modules. Jadi titik koma data gitu, terus titik .js. Nah, kemudian hasil importnya kita mau simpan ke variabel apa? Misalkan mau kita simpan ke variabel namanya fruits ini. Kemudian sama dengan jadi kita import datanya, kemudian kita simpan ke variabel fruits. Jadi nanti yang apel, durian, kelapa masuk ke variabel fruits gitu. Nah, setelah itu kita buat fungsi index. Kan sebelumnya kita
buat function kayak gini kan. Nah, ini kita pakai yang arrow function, const index sama dengan, nah kemudian kurung bulat, nah langsung pakai panah. Kemudian kita enter, kemudian kita for of nih, kita tampilkan. Misalkan const fruit of fruits gitu. Jadi fruit yang pertama ini untuk variabel sementara yang kita gunakan untuk menyimpan nama-nama ataupun nilai yang sedang di looping gitu. Terus console.log kemudian fruit gini. Nah, setelah itu coba teman-teman jalanin dulu nih index. Terus misalkan node.js fruit controller.js. Nah, muncul kan apple, durian, kelapa. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, muncul. Nah, ini udah selesai nih kan cara import dan ekspor gitu. Sama satu lagi kita buat metode misalkan yang store untuk nambahin data. Misalkan nanti kita butuh parameter, berarti namanya nama data yang mau kita tambahin. Kemudian tanda panah ini kita buat fungsi ya. Nah, terus kita push datanya. Caranya gimana? Fruit. Nah, kemudian push titik push. Push ini untuk nambahin data. Kemudian data mana yang mau kita push? Jadi data name ini tadi. Nah, setelah itu kita panggil lagi index. Biar ditampilin datanya. Ini kalau kita contohin misalkan nih store, kemudian kita kasih datanya misalkan anggur gini. Nah, anggur ini kan masuk ke name. Kemudian kita jalanin fruit titik push. Jadi push ini nambahin data baru. Jadi name, berarti nanti anggurnya masuk ke dalam variabel fruits gitu. Setelah itu kita tampilin lagi datanya menggunakan metode index. Ini kalau kita jalanin, muncul kan apel, durian, kelapa, sama anggur. Nah, tapi kita nggak nampilin metodenya kita nggak jalanin di sini, tapi kita jalanin di file app.js gitu. Di sini kita buat dulu app.js. Tapi kan sebelum itu kita harus ekspor dulu nih yang index sama store biar bisa dipakai di app.js kan, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Gampang, sama kayak yang tadi. Modul titik export gini. Nama dengan. Nah, coba perhatiin. Yang tadi ini kan kita cuma bisa ekspor satu buah data kan. Nah, gimana kalau ekspor dua buah data? Berarti gini dong, index, store. Nggak bisa, ini nanti jadinya error gitu. Nah, kita nggak ekspor kayak gini, tapi kita ekspor menggunakan yang namanya objek. Jadi nanti data-data yang mau kita ekspor itu kita simpan dalam objek gitu. Jadi gini. Jadi kan misalkan datanya lebih dari satu, berarti kita simpan dalam objek index, kemudian store gini. Udah selesai, kita save. Nah, sekarang di dalam ekspor ini kalau kita console.log ya. Kita lihat isinya apa. Nah, ada dua fungsi. Yang pertama index sama store gini. Ini kan dalamnya ada objek. Kemudian dalam objek ini ada fungsi namanya index. Kemudian ada fungsi yang kedua namanya store gitu. Jadi kalau kita bayangin tuh kayak gini. Index ini kan. Terus yang kedua ada store kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang udah diekspor nih, tinggal kita ngapain? Kita impor aja ke sini. Impor method index dan store. Nah, sekarang coba perhatiin. Ini kan tadi objek ya. Objek kan? Nah, gimana cara cara ekstrak objek? Jadi jangan kita ekstrak dulu deh. Kita import dulu. Require. Kemudian kita tulis misalkan kita mau import dari mana, /fruit controller.js gini. Kemudian kita simpan ke variabel misalkan namanya hasil import gini. Coba kita lihat isinya. Node.js, app.js gitu. Nah,
isinya kan ada objek nih, objek dimana isinya adalah index dan store. Nah gimana kalau kita pakai yang namanya destructing tadi, ingat nggak yang tentang destructing object? Nih, ini kan objek nih user. Nah kita mau ambil yang nama sama age aja, berarti kurung kurawal, terus age dan name. Nah ini kan sama nih, objek kan, isinya objek nih. Nah mending kita destructing aja nih. Nah karena di objek, kemudian kita destructing, kemudian kita mau ambil apa ya? Kita mau ambil index sama store-nya aja. Ya udah kita tulis index dan store kayak gini. Simple kan? Sama kayak destructing objek ini. Nah, kalau nggak kita ekstrak, nanti cara manggilnya tuh gini. Nah, kalau nggak kita ekstrak, cara manggilnya gini. Nah, lebih baik kita ekstrak aja, kita destructing gitu. Jadi kita nggak perlu tulis hasil impornya 2 kali gitu. Jadi kita lihat tipe datanya apa, objek gitu kan. Kemudian kita mau ambil apanya nih, kita mau ambil index sama store-nya aja gitu. Udah selesai. Terus kita tinggal tulis index, kemudian store. Simple kan? Nah itu tujuannya kita menggunakan destructing tadi. Nah ini kita lebih bagus kita simpan ke fungsi namanya main gitu. Const main kita buat fungsi menggunakan arrow function ya, sama dengan kemudian pakai kurung bulat, kemudian pakai tanda panah untuk buat fungsinya. Jadi keyword fungsinya kita nggak butuh lagi. Terus kita paste aja ke sini. Udah selesai. Tinggal kita jalanin fungsi utamanya main gitu. Udah selesai. Jalanin. Nah, apel, durian, kelapa, terus apel, durian, kelapa, dan anggur gitu. Jadi itu tentang modules dan destructing ya. Jadi lumayan banyak nih hari ini. Kita gabungin tentang basic JavaScript dan juga ES6 ataupun JavaScript modernnya. Nah nanti biar teman-teman semakin terasah nih kan mental modelnya, ataupun teman-teman semakin biar mental modelnya tuh kebangun gitu kan, ngoding di JavaScript modern. Nanti aku kasih teman-teman task gitu, tapi aku bahas di pertemuan kuliah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi sebenarnya banyak yang kita pelajari, tapi hitungannya ini masih sedikit gitu untuk bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi JavaScript modern gitu. Tapi tenang aja, semuanya itu ada prosesnya gitu kan, pelan-pelan aja belajarnya, kita bareng-bareng dan terstruktur gitu. Jadi ini teman-teman nanti pelajari lagi tentang ES6 ya. Jadi mungkin kurang lebih itu, semoga bermanfaat materinya ya.